semua. Saya mau menyapa teman-teman sekalian. Happy Saturday. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan, hadiratnya akan turun dimanapun kita berada. Dan saya berdoa biar ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu mari yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan, minggu yang baru Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami berdoa biar sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi doa yang harum di hadapan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hal pasti ada jalan bersama Dia. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Amin. Jesus, all things new, Lord. Oh. So
praise you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu menghadap tata kudus-Mu sekali lagi. Haleluya. Jesus. Kenapa ya syiriana. Oh, kenapa lama ya syiriana. Doesn't matter what I've done, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you come for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I run, you're there for me. Yes, Lord. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini. You are my Father. Doesn't matter where I go, you're there for me. Doesn't matter. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away, Lord, wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go,
through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my provider. You are my hope. You are my everything. Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bapak Allah, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami biar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur. Biar benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekarang waktunya untuk memberi yang terbaik. Akan aku bacakan dari Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jadi sebenarnya itu hal yang normal kan, kita berpikir besok kita mau makan apa, besok kita mau minum apa, mau pakai apa. Itu normal. Kita perlu mempersiapkan lebih dahulu supaya kita nantinya akan tercukupi. Ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita menjadi sangat sibuk memikiri hal-hal ini, kita jadi khawatir. Gimana kalau besok kekurangan? Gimana kalau besok nggak jadi? Gimana kalau besok nggak ada? Gimana kalau besok nggak sesuai yang aku harapkan? Kita mikir ini terus sampai kita jadi khawatir. Sehingga kita tidak bisa menikmati hari ini. Kita tidak bisa menikmati saat yang sekarang. Dan waktu kita, sukacita kita diambil karena kita khawatir. Dan Tuhan gak mau itu. Dan kita juga gak mau itu. Jadi apa yang kita perlu lakukan mungkin
marilah kita ambil langkah pertama. Mungkin bukan hal yang besar atau mungkin masalah kita nggak akan langsung selesai. Tapi langkah pertama, kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita berkata kalau Tuhan memegang kendali hidup kita dan Dia merawat hidup kita. Kita nggak akan kekurangan dalam nama Yesus. Amin. Dan itulah langkah pertama kita. Percayalah kalau hari demi hari kita akan diubahkan mindset kita supaya kita menjadi lebih trust, kita menjadi lebih bersyukur. Kita hidup mengetahui kalau Tuhan selalu mencukupi kita. Kita hidup gak khawatir akan apa yang akan terjadi besok, karena hidup kita di tangan Tuhan. Marilah kita hidup hari demi hari. Kita hidup sehari demi sehari, pelan-pelan. Dan janganlah kita terlalu terbawa dan menjadi khawatir. Percayalah kalau Tuhan ada buat kita. Amin. Kita nggak akan kekurangan. Amin. Dan begitu juga ketika kita memberi. Marilah tiap kali kita memberi persembahan atau apapun itu, kita memberi suatu bantuan atau apapun, marilah kita ingat kalau Tuhan mencukupi kita. Kita nggak akan kekurangan. Kita nggak akan kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini kami bisa memberi persembahan kita kepadamu lagi. Ya Bapa, kami percaya kalau Engkau mencukupi kami, mencukupi hari ini, mencukupi hari besok, dan akan yang akan datang. Kami percaya bahwa kami bisa hidup menikmati hari ini, mengetahui kalau Engkau akan terus merawat kita. Engkau tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tapi dalam nama Yesus, hidup kita di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas semuanya, kami bersyukur. Dan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community Harvest. Thank you buat kesempatan yang diberikan kepada Koko sehingga malam hari ini, Sabtu 2 Januari 2021, Koko boleh kembali lagi melayani kalian dalam ibadah online. Meskipun kita harus online, tapi Koko percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Hadirat Tuhan menyertai kita semua, amin. Mari sebelum kita mulai firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami boleh menginjak tahun 2021 ini Tuhan. Meskipun kami sudah melewati tahun 2020 yang penuh dengan pandemi, penuh dengan beberapa hal yang mungkin membuat kita agak terpuruk, tapi kami percaya 2021 menjadi tahun titik balik dalam kehidupan kami. Izinkan kami memasuki tahun 2021 ini dengan tahun yang penuh dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dan kami percaya ada berkat-berkat Tuhan tersedia dengan luar biasa buat kami sepanjang 2021.
Sementara kami akan mendengar firman Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa isi hati-Mu buat setiap anak-anak di tempat ini. Dan kami seperti Maria boleh duduk diam mendengar firman Tuhan, menangkap dalam hati kami, dalam roh kami, dan kami percaya ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, haleluya, amin. Gimana kabar saudara sekalian? Aku berharap mendengarkan kabar sukacita, tetap sehat, dan mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Nah, tema sepanjang 2021 ini masih belum diputuskan gitu ya oleh teman-teman di Surabaya. Ada Edwin Christian, ada Erwin, ada Priska, ada Fenan. Tapi secara pribadi kalau Koko mau share pada malam hari ini yang Koko terima 1-2 bulan terakhir ini adalah 2021 kita akan mengalami yang namanya the year of expansion. 1 tahun dimana kita akan mengalami perluasan, dan Koko imani karena Rema ini begitu menguat dalam kehidupan Koko selama 1 dan 2 bulan terakhir ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita yuk di Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kemudian kita lompat di ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat plus ayat yang ke-10. Koko akan bacakan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Sambil kita baca, sambil kita pelajari satu demi satu ayat ini ya. Dikatakan bersorak-sorai hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Kalau saudara sudah menikah dan selama beberapa tahun saudara belum punya anak, kemudian sudah mencari banyak alternatif pengobatan, minum obat, minum vitamin, ke dokter dan lain sebagainya, tapi masih belum bisa melahirkan anak, mana mungkin kita ini bisa bersorak-sorai? Apalagi kalau ada judgement di sini dikatakan hai si mandul, itu kan berarti sudah ke dokter, lalu dokter putuskan, dokter kasih klaim, dokter kasih vonis mandul, nggak bisa punya anak. Bagaimana mungkin kita bisa bersorak-sorai gitu loh? Tapi Alkitab berkata, hai si mandul, bersorak-sorailah. Ini bukan suatu kata-kata biasa, tapi kata-kata profetik, sama seperti yang Koko sampaikan buat kita semua. Mandul ini bukan berarti berbicara soal tentang hamil nggak punya anak gitu loh. Mandul berbicara kalau kita ini seorang pencari kerja, habis lulus fresh graduate, kita mencari kerja, kita ngelamar ke 1, 2, 10, 100, bahkan sampai 500 perusahaan, interview tapi nggak ada hasil. Nah, itu bicara soal mandul. Mandul ini berbicara soal kita udah kerja di perusahaan puluhan tahun, tapi gaji tetap naiknya juga segitu-segitu aja, nggak ada kenaikan signifikan, nggak ada promosi, karirnya macet. Itu bicara soal mandul. Ini berbicara soal kalau kita sudah pengusaha, kita sudah luangkan banyak uang, kita lakukan segala macam promosi dan lain sebagainya, tapi nggak berhasil. Perusahaan kita seakan-akan stagnan. Itu bicara soal mandul. 2021 secara profetik, Koko mau katakan kepada kita semua, hal-hal yang mandul dalam kehidupan kita, Alkitab jelas katakan, punya sikap hati bersorak-sorai. Dikatakan di ayat berikutnya, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Nggak masuk di akal kan? Nggak punya suami, udah mandul, ditinggalkan suaminya, jadi nggak punya suami. Tapi Alkitab bisa katakan punya lebih banyak anak. Ini kata-kata profetik yang luar biasa. Tangkap dengan rohmu, amini. Bahwa kalau hari-hari ini kehidupan kita tadi seperti yang Koko sampaikan, mandul. Dikatakan kita akan punya banyak anak, punya banyak berkat. Artinya Tuhan akan membukakan rahim-rahim yang tadinya mandul menjadi produktif dengan luar biasa sekali. Saya percaya tahun 2021 menjadi tahun yang berbeda buat kita. Tahun menjadi titik balik dalam kehidupan kita, sehingga yang kitanya gak dapat pekerjaan, cari, tahun ini dapat pekerjaan. Yang karir kita mandek, Tuhan kasih pencerahan baru, mungkin bisa pindah ke tempat lain, atau mungkin saudara mengalami perubahan signifikan karir yang naik. Koko baru terima WA malam hari ini bahwa Kak Lucy baru dipromosikan menjadi asisten manajer general affair di perusahaannya Indospring Tbk. Itu luar biasa, congratulations buat Mbak Lucy. Saya percaya apapun yang kita alami hari ini, Alkitab jelas katakan kita akan punya lebih banyak anak. Yang usahanya masih mandul, Koko percaya tahun 2021 mengalami breakthrough yang luar biasa. Amin. Ini firman Tuhan ya. Ayat yang kedua dikatakan begini. Lapangkanlah tempat kemahmu
dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ini ayat yang akan kita bahas dengan detail setelah ini gitu ya. Ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. 4. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. 2021 Tuhan jelas katakan secara roh, jangan takut. Kalau tahun lalu kita takut, kita gentar, kita mengalami banyak sekali roda kehidupan yang mungkin kita dibawa. 2021 jangan takut. Alkitab jelas mengatakan kita tidak akan mendapatkan malu. Amin. Lompat ke ayat yang ke-10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sekalipun keadaan di sekitar kita, kanan kiri kita terombang-ambing, ayat yang ke-10 bilang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Itu sesuatu janji yang mesti kita pegang, kita imani, bahwa 2021 pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sebab Dia setia, selama-lamanya setia dalam kehidupan kita. Amin. Kalau tarik balik di ayat yang ke-3 dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu yang menjadi rema Koko, yang Koko terima sepanjang 1-2 bulan terakhir ini, bahwa mengembang ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu Koko mau katakan 2021 dengan apa yang Koko dapat dikatakan the year of expansion. Itu bicara soal ekspansi, itu bicara soal perluasan, bicara soal pengembangan, dan bicara soal development. Kalau kita imani, kita percaya, kita tangkap dengan roh kita, 2021 menjadi tahun ekspansi yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, malam hari ini Koko akan share ada 4 langkah untuk kita bisa mengalami terobosan ekspansi sepanjang tahun 2021 ini. Ada 4 langkah. Kita ambil dari Yesaya pasal 54 ayat yang kedua. Yesaya 54 ayat yang kedua dikatakan di sana, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah ini bicara soal visi. Januari ini sebetulnya awal yang paling tepat dalam setiap tahun untuk kita mulai merenung apa yang akan kita kerjakan sepanjang 2021. Awal yang tepat untuk kita membuat satu resolusi, satu tujuan apa yang akan kita lakukan sepanjang 2021. Saudara, jangan membuat resolusi berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, tapi buatlah resolusi berdasarkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita belum menemu apa resolusi kita, don't worry, masih ada waktu. Ambil waktu, renungkan, berdoa sepanjang besok hari Minggu, sebelum kita memulai aktivitas kerja kita ataupun sekolah kita di tanggal 4 Januari, hari Senin. Suruh berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sepanjang 2021. Mungkin kita belum punya terpikir apapun, tapi Koko percaya Tuhan akan memberikan hikmat, Roh Kudus akan membantu saudara untuk menemukan apa yang harus kita kerjakan sepanjang 2021. Saudara, kalau kita nggak bisa menemukan apa yang kita mau dapat tahun 2021, kita mau ngapain, maka ya kita akan mengalir aja sepanjang tahun 2021 untuk kita melewati ya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu hal yang baru. Kalau nggak ada yang dicapai, nggak akan ada kekuatan gitu. Sama kayak kita main sepak bola. Main sepak bola tujuannya jelas. Kita merebut satu bola, kita bawa bolanya ke depan gawang lawan, kita buat gol di sana. Tujuannya adalah gawang lawan untuk kita buat gol. Bayangkan kalau kita main sepak bola, nggak ada gawangnya. Cuma tendang ke kanan, tendang ke kiri, lempar ke sana. Wah, maka nggak ada sesuatu yang menarik. Maka buat apa setelah kita berlari-lari mengejar bola 10 menit, kita akan berpikir buat apa? Apa yang kita kerjakan ini? Nggak akan ada kekuatan. Tapi saudara bisa bayangkan kalau orang main pertandingan sepak bola selama 90 menit, mereka bisa kuat, berlari, maju mundur, karena mereka punya goal, mereka punya tujuan. Sebelum 90 menit ini habis, aku akan menyerahkan gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Maka mereka punya kekuatan ekstra. Kalau kita lihat, betapa hebatnya berlari di panjangan lapangan sepanjang berapa, 110 meter, 100 meter, bagaimana mungkin mereka bisa kerjakan itu. Cristiano Ronaldo dan segala macamnya dan teman-temannya, kita bisa lihat bagaimana mereka tetap
semangat berlari, meskipun capek, meskipun berdarah, meskipun kaki sakit, meskipun habis dihantam lawan, mereka bisa berdiri lagi, sekalipun diperban kadang-kadang kan begitu kan. Mereka tetap semangat sampai akhir menit ke 90 bahkan lebih. Kenapa? Karena mereka punya tujuan. Kalau kita menjalani 2021 tanpa tujuan, maka kita nggak akan punya kekuatan. Tapi sebaliknya, waktu kita bisa menemukan tujuan kita di tahun 2021, Koko percaya ada semangat yang baru yang Tuhan berikan, akan menimbulkan satu semangat yang ekstra dalam diri kita untuk kita bisa melewati 2021. Sekalipun 2021 itu penuh dengan tantangan. Koko nggak bilang 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik, belum tentu juga. Tapi kalau kita punya visi dari Tuhan, kalau kita mendapatkan mimpi dari Tuhan, kalau kita tahu goal kita sepanjang 2021, Koko percaya kekuatan yang baru akan diberikan kepada kita untuk kita kuat dalam mengarungi tahun 2021 ini. Bukan dari apa yang kita pikirkan, tapi berdoa kepada Tuhan apa yang untuk kita kerjakan sepanjang tahun 2021. Di antara kita mungkin berbeda, yang mahasiswa, yang masih kuliah, saudara yang sudah mulai lulus kuliah dan mulai mencari pekerjaan, saudara yang sudah bekerja, saudara yang hari-hari ini berusaha sebagai wira swasta, pasti punya goal yang berbeda. Karena itu Koko berdoa saudara mendapatkan mimpi, mendapatkan visi daripada Tuhan. Bapak, aku berdoa malam hari ini buat setiap kami CHC yang mendengarkan rekaman ini. Aku berdoa Tuhan membantu, Roh Kudus membantu. Bukakan mata kami, bukakan telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh menangkap apa yang harus kami kerjakan sepanjang tahun 2021. Kami tahu Kau menciptakan kami dengan sebuah tujuan. Tidak ada di antara kami yang sia-sia cuma lewat dalam kehidupan ini. Tapi setiap kami akan menerima sebuah visi, dan kami tahu kami akan mendapatkan hal yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus berbicara buat setiap kami. Haleluya. Amin. Dan kalau kau percaya, kalau kita nggak punya visi, kalau kita katakan binasalah orang yang nggak punya visi. Suatu bangsa kalau nggak punya visi, bangsa itu akan mati. Karena itu kau berdoa sudah mendapatkan visi dari Tuhan, sehingga sudah mengarungi 2021 dengan visi yang baru, dengan mimpi yang baru, dengan goal yang baru. Setelah kadang-kadang kita ini mencapai visi, udah berhasil gitu. Kadang-kadang kau merasa, wah Nanustar udah berdiri dan segala macam, perusahaannya udah tersetting, lumayan gitu. Tapi kau nggak akan berhenti sampai di sini. Kau akan ambil Tuhan visi yang baru, apalagi. Kalaupun bukan di Nanustar, di tempat lain, apalagi. Sehingga apa? Ada semangat yang baru dalam kehidupan ini. Sehingga waktu setiap hari Koko bangun pagi, Koko merasa ada semangat yang baru, kuat. Sekalipun Koko kadang-kadang tidur itu jam 2 pagi, terakhir bahkan jam 4 pagi, jam 5 pagi, setengah 6 pagi Koko baru tidur. Jam 8, jam 9 udah harus bangun lagi. Ini Koko rekaman ini, hari ini Kamis nih, jam 2.18, jam 2 pagi di kantor Koko rekaman ini. It's okay, no problem. Koko tahu dengan pasti, kalaupun Koko besok bangun pagi, Koko percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Itu loh. Kalau kita punya visi, kita punya mimpi, kita punya tujuan, kita tahu apa-apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, hidup ini nggak akan cuma lewat sia-sia begitu aja gitu. Hidup ini akan menjadi terus berarti, dan setiap hari ada kekuatan yang baru, menimbulkan semangat yang baru untuk kita menjalani. Karena itu kalau kita belum punya visi tadi, ayo mulai cari visimu. Aku berdoa, Koko berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa, membuat pencerahan yang baru sehingga kita bisa menemukan visi kita sepanjang 2021. Setelah kita menemukan visi, coba buat tulis visimu. Tulis di laptopmu, tulis di buku agendamu, di dalam kamarmu, apa visimu tahun 2021. Poin yang kedua, dalam 4 langkah untuk kita mengalami terobosan ekspansi di tahun 2021. Masih di Yesaya 54 ayat kedua dikatakan begini, lapangkanlah tempat kemahmu dan, ini yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Bentangkan tenda, ini berbicara soal faith, berbicara soal iman. Apa itu iman? Koko mau share lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu nggak pernah kelihatan, nggak ada tampaknya, nggak ada wujudnya. Tapi iman itu menjadi dasar dan sesuatu yang kita harapkan, dasar daripada kehidupan kita, dasar daripada visi yang kita dapatkan tadi, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau boleh dibilang secara gampang, sesuatunya belum tampak, sesuatunya belum muncul, tapi dikatakan ada proof, ada bukti. Artinya apa? Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi sebuah kesaksian dalam kehidupan kita. Sesuatu yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan waktu kita meyakini itu, Koko percaya ada iman yang boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Hari ini Koko ke Kerawang tadi pagi, jam 6 pagi berangkat ke Kerawang.
ada pekerjaan di Kerawang, kemudian makan siang dengan seorang pendeta namanya Pendeta Denny. Itu teman baru Koko, dia adalah seorang gembala sidang dari GBI Grand Tuparev yang ada di Kerawang gitu ya. Sambil makan siang kita ngobrol soal iman gitu ya. Dia katakan begini, iman itu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, karena memang iman itu bukan soal ukuran gitu. Lalu dikatakan iman sebesar biji sesawi saja, sebesar biji sesawi, kecil sekali biji sesawi itu mampu memindahkan gunung. Orang mungkin berpikir, wah biji sawi itu kecil ya, berarti kita harus punya iman yang besar atau iman yang kecil. No. Iman bukan soal ukuran, tapi iman itu berbicara soal bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Iman setiap orang sama, semuanya sama ukurannya ya. Tapi berbicara soal bagaimana kita bisa mencapai atau kita bisa memakai iman itu untuk terwujud dalam kehidupan kita. Ini berbicara soal pengalaman kita dengan Tuhan, keseharian kita dengan Tuhan. Ini berbicara soal day to day kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan kita melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ngalami itu, aku percaya iman itu akan bertumbuh. Ya, bukan soal ukurannya bertumbuh, tapi dari pengalaman dengan Tuhan kita akan bisa melihat iman yang naik level yang lebih tinggi lagi, naik level yang lebih tinggi lagi, naik level yang lebih tinggi lagi. Sehingga apa? Ketika kita menjalani pergumulan atau kita menjalani pergaulan kehidupan sehari-hari dengan Tuhan, kita itu punya kepercayaan diri untuk kita mendeklarasikan mimpi tadi. Kita punya kepercayaan diri untuk mengatakan, yes, tahun 2021 aku yakin ini akan menjadi ekspansi yang besar. Kita itu punya kekuatan ekstra. Kenapa? Karena kita setiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Karena setiap kita itu mengerti dengan siapa kita itu menaruh harapan kepercayaan kita, maka itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga waktu Koko ngomong soal 2021 tahun ekspansi, kita yes, amin. Bukan malah ragu-ragu, iya tak? Bener tak? Ya mungkin cuma Ko Edwin aja yang ngalami, aku enggak. Bukan. Kalau kita mengalami di hidup bersama dengan Tuhan, Koko percaya waktu dengar share firman ini, Anda menangkap dengan iman kita, yes, 2021 aku akan mengalami ekspansi yang besar. Itu loh. Pergaulan dengan Tuhan itu akan menentukan semuanya. Kita berani mendeklarasikan bahwa 2021 memang akan terjadi mujizat yang besar. 2021 meskipun badai boleh ada, aku akan terbang tinggi. Itu yakin ngomongnya. Bukan ragu-ragu, iya tak? Masa sih kok? Nah itu loh. Kalau setiap kita mengalami pergaulan yang karib dengan Tuhan, saya percaya iman kita, iman yang berkembang, iman yang bertumbuh. Persoalannya bukan di besar kecilnya ya, tapi dari pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya pergaulan yang karib dengan Tuhan, seringkali iblis akan mendakwa kita, dan kita akan kalah dengan dakwaan itu. Wih, 2021 ini dengar firman Tuhan dikatakan menjadi tahun yang baik, tahun penuh berkat, tahun ekspansi. Tapi coba ngaca. Ko Edwin kan cuma ngomong begitu karena memang Ko Edwin diberkati Tuhan sekarang. Tapi coba ngaca, lihat tuh, baca berita, ekonomi seperti apa, ini seperti apa, banyak perusahaan PHK. Iblis berusaha mendakwa kita. Kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita lebih percaya sama iblis tadi, bener. Hidup ini kan cuma dua, gelap atau terang, nggak ada abu-abu tuh. Jadi kalau kita itu nggak kenal siapa Tuhan dan kita nggak bergaul karib dengan Tuhan, ya kita dengar ya iblis. Sehingga dakwaan iblis, kamu akan gagal, kamu akan fail, nggak bisa. Kamu pasti khawatir, nggak bisa, begini. Kita akan terima hal yang negatif dalam kehidupan kita. Dan disitulah iman kita jadi lemah. Kalau kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan, saya percaya iman itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan gini, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat yang ke-17 lebih jelas lagi. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kalau Koko bicara ekspansi, Koko lagi siapin bejana-bejana untuk ekspansi. Kalau kita bicara tahun ini kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Koko percaya kita akan siapkan bejana-bejana supaya kita mendapatkan berkat itu. Kalau Koko percaya, tahun ini kita akan dapat pekerjaan yang baru, ya ambillah sebuah tindakan untuk kita melamar kerja di perusahaan yang baru. Ada banyak di antara kita mungkin berpikir, wah nyari kerjaan susah. Iya memang. Tapi kalau kita nggak bertindak dengan kita nggak ngirim lamaran ke job street dan lain sebagainya, saudara nggak akan terima kerjaan yang baru. Yang hari ini mungkin bosen, di satu pekerjaan tertentu jenuh. Kalau saudara nggak bertindak, nggak bisa. Yang mau mulai usaha, kalau saudara nggak mulai bertindak dengan membuat akun di Tokopedia, di Lazada dan lain sebagainya, ya nggak akan terjadi gitu. Tapi kalau kita sudah memulai itu dengan tindakan kita, saya percaya biarkan benih itu tertanam, benih itu mati, Tuhan yang menumbuhkan benih-benih tadi gitu. Ya, jelas sekali Alkitab ini bilang. Kalau iman nggak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya mati. Banyak di antara kita itu adalah no action, talk only, kan begitu. Coba kita buka di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ini tentang minyak seorang janda. 2
2 Raja-Raja pasal yang keempat. Elisa bilang begini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ya, janda ini, ya, ngomong sama janda ini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi aku bisa bantu apa? Tapi aku akan bantu, Elisa akan bantu dengan apa yang ada di rumah. Di rumahnya dia ada apa? Janda ini bilang gini, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini janda punya anak banyak, suaminya nggak ada ya, namanya janda kan, punya banyak utang dan dikejar-kejar utang. Di tengah-tengah persoalan yang dia alami, ngomong sama Elisa sehingga mau bantu dia. Elisa mau buat mujizat buat janda ini. Elisa tanya, apa yang kamu punya di rumah? Nggak punya apa-apa, cuman ini loh, ada buli-buli yang isinya minyak. Lalu Elisa bilang begini, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Elisa mau buat mujizat nih. Tuhan mau buat demonstrasi kuasanya. Tapi ada bagian yang janda ini harus lakukan. Apa tadi? Ngumpulin bejana-bejana. Mungkin di rumah dia nggak punya bejana. Karena miskin, karena banyak utang, pancinya dijual, bejananya dijual. Sehingga cuma punya minyaknya sedikit. Tapi Tuhan minta janda ini action. Elisa bilang pergi. Dan janda ini janda yang nurut gitu loh. Sama anak-anaknya pergi keluar, ketuk tetangga satu demi satu. Malu nggak? Kalau kejadian dalam kehidupan kita hari ini loh, kita ketuk tetangga, Bu, permisi, boleh nggak saya pinjam pancinya? Malu nggak? Mungkin nggak banyak loh di antara kita yang punya keberanian seperti janda tadi. Tapi janda, anak ini nggak pernah pedulikan apa omongan tetangga dan lain sebagainya. Dia tetap taat lakukan apa yang Elisa perintahkan. Ketuk satu demi satu tetangga, ambil panci sebanyak-banyaknya tanpa rasa malu, tanpa takut. Ini kalau bicara soal sales, door to door, canvassing satu demi satu, tanpa takut ditolak. Bisa nggak Elisa ditolak? Bisa, sangat kemungkinan. Mungkin namanya seorang janda zaman itu kan dijauhi. Orang mungkin, ada apa ini? Kenapa minta panci? Kenapa pinjam bejana? Dan lain sebagainya. Pasti punya pikiran yang lain-lain. Mungkin juga ngomongin dia. Sama dengan situasi yang kita alami hari-hari ini mungkin. Tapi janda ini nggak takut. Dia ambil, pinjam, satu demi satu, panci. Dan dikatakan gini, tuangkanlah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kata Elisa bilang begitu. Dan mujizat terjadi dalam keluarga rumah ini. Berkat Tuhan, minyak Tuhan terjadi di sana. Minyak ini mengalir. Satu bejana penuh, pindah ke bejana kedua. Penuh lagi, bejana ketiga. Dan seterusnya. Sampai, ayo ambil lagi bejana. Sampai anak yang terakhir bilang begini, nggak ada lagi, bejananya habis. Di saat bejananya habis, minyak itu berhenti mengalir. Ada banyak di antara kita mungkin punya ide, punya rencana dan lain sebagainya. Jangan ragu, jangan takut, wujudkan rencanamu. Seperti Steffi, istri Koko baru-baru ini cerita punya rencana tahun 2021 ini mau buka bisnis baru. Do it! Hari ini waktu Koko pulang dengan laporan, wah udah dapet nih packagingnya dari sini. Good, do it! Jangan khawatir, jangan takut, jangan belum melangkah udah takut. Waduh, modalnya besar ya. Waduh, nanti kalau nggak balik modal gimana? Waduh, kalau bangkrut, kalau rugi gimana? Nggak usah mikir itu dulu. Tentunya kita mesti persiapan, planning dengan matang dulu. Tapi ada langkah yang harus kita lakukan. Nggak apa-apa, hubungin. Ketemu dengan 3 orang supplier, vendor, presentasi, dengerin. Nggak usah bilang nih mahal, ini begini, syaratnya begini, ngurus perizinannya begini. Nanti, do it. Lakukan dulu. Bejananya ada dulu. Kalau bejana ada, berkat Tuhan mengalir. Nah kalau kita nggak nyiapin bejana-bejana, ya nggak akan terjadi yang namanya mujizat minyak itu mengalir. Kalau bejananya sedikit, ya mujizat sedikit. Kalau kita nyiapkan bejana banyak, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Koko dengan teman Koko namanya Mayer lagi siap-siap. Kita lagi siapin buka usaha baru, buka PT baru. Untuk kita itu menjalin hubungan dagang antara pengusaha-pengusaha di Indonesia dengan pengusaha-pengusaha di Tanzania. Tanzania itu di Afrika Timur gitu. Jadi temennya Koko ini punya relasi duta besar di Tanzania. Kebetulan pamannya itu duta besar di Tanzania sana. Nah kita sudah ketemu lewat Zoom dan lain sebagainya. Kita lagi mikirin bisnis apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bawa barang dari Indonesia dijual ke Tanzania, dari Tanzania mungkin juga bisa dijual ke Indonesia tadi. Belum terjadi, belum.
buka aja, kita siapin nama PT-nya waktu itu ngobrol. Wah, kita siapin yuk, PT Tanzania Anugrah Nusantara. Siapin dulu bentuknya, siapin dulu notarisnya, tanda tangan dulu. Baru nanti kita atur berangkat ke sana. Kita atur perjamuan makan dengan pengusaha-pengusaha di Tanzania. Baru kita pikirkan bidangnya apa dan lain sebagainya. Ada dulu gitu. Kenapa? Kalau kita ini berhenti, nggak ada visi, nggak ada mimpi, ya maka berkat itu kan berhenti mengalir sampai di sana gitu. Tapi kalau kita punya, Koko percaya berkat demi berkat tadi, minyak demi minyak, tetes demi tetes akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Berikutnya poin yang ketiga, langkah untuk kita mengalami terobosan ekspansi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Masih di Yesaya 54 ayat yang kedua. Dikatakan tadi kan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Ini poin yang ketiga. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Panjangkan tali kemahmu. Ini bicara soal relationship. Kalau dulu kita punya pemikiran orang yang dekat dengan penguasa, itu akan jadi orang sukses. Punya banyak uang akan jadi orang sukses. Nah, sekarang ini sistem itu sepenuhnya berubah. Aku mau bilang, yang punya banyak relasi itu punya kemungkinan sukses yang lebih besar. Itu kan para pakar motivator ya yang ngomong gitu kan. Di zaman sekarang ini yang punya banyak relasi itu akan sukses besar. Kalau udah bicara seperti ini, berapa jumlah kontak person, berapa jumlah nomor handphone yang ada di handphone kita sekarang gitu. Iya kan? Apakah jumlah kita ratusan, ribuan, apa puluhan ribu? Semakin banyak orang-orang yang ada nomor telepon di handphonemu, maka semakin besar peluangmu sukses. Ini Koko ngamati sih dari teman-teman Koko yang dulu sekolah seangkatan sama Koko, yang sama-sama SMA gitu kan. Pinter dulunya, tapi sekarang nggak punya kerjaan, punya bisnis biasa-biasa aja gitu. Karena memang semua bisnis pada korelasinya berhubungan sama kontak person ya, sama relasi gitu loh. Saudara mau bisnis asuransi, kalau di kontak handphonemu ada 10.000 orang, maka kita punya peluang 10.000 polis terjadi ditandatangani, ya kan? Nah kalau kita cuma punya 100, gimana? Ya casnya jadi kecil gitu loh. Tapi kalau kita punya semakin banyak, semakin ini. Maka kita perlu gunakan yang namanya Instagram, media sosial yang kita punya, itu untuk hal-hal yang berguna gitu loh. Jangan kita pasang atau kita gunakan medsos kita untuk hal-hal yang ya makan di mana, foto ini, selfie, nggak ada gunanya gitu loh. Kita gunakan itu untuk hal-hal yang berguna seperti tadi itu. Semakin banyak kita punya relasi bisnis, Koko percaya kontak person yang kita punya semakin besar peluang kita untuk sukses. Nah kan James kemarin waktu sebelum Natal kan kontak Koko, ini Cece lagi buat ini, parcel dan segala macamnya, bagus, do it, dan sebarkan itu ke semua kontak person yang kita punya gitu. Saya percaya kalau semakin banyak kita sebar, maka peluangnya juga semakin besar gitu untuk kita dapat order yang jauh lebih banyak tadi gitu. Ya. Nanostar yang Koko kerja sekarang, Koko kelola database. Koko mungkin cuma kenal beberapa orang aja yang kontraktor, Ko Stefanus lah, siapalah, cuma beberapa orang aja yang Koko kenal, Ko David lah, dan segala macamnya, cuma itu aja. Nah, Koko harus kelola, bisa manfaatkan, bukan cuma relasi yang Koko punya, tapi Koko juga bisa atur sehingga relasi-relasi teman-teman Koko itu bisa berguna gitu. Dari ring 1 Koko kenalin Nanostar. Dari ring 1 kenalin lagi ke ring 2. Kenalin lagi ke ring 3. Itu kan, kalau kita kerja di asuransi kan diajarin begitu. Bukan cuma manfaatin relasi yang kita punya, tapi kita juga menggali dari nasabah yang kita dapat. Ada nggak relasi lagi, temennya, saudaranya, lain sebagainya. Setelah jualan mobil, orang kan nggak mungkin beli mobil tiap tahun. Habis ada customer beli, bisa nggak minta referensi dan lain sebagainya. Yang main saham, yang jualan trading emas dan lain sebagainya kan gunakan data seperti itu gitu loh. Koko di Nanostar udah mulai kelola database ini. Sehingga sekarang Koko nggak tahu, ada yang telepon Koko tahu dari mana, dari si A. Waduh, siapa ya si A? Nggak tahu gitu loh. Oh, kita pernah dengar Pak, ikut seminar dulu. Bahkan yang hari-hari ini Koko dapat proyek di Jambi kemarin. Oh, ternyata dia pernah ikut salah satu pameran kita 2 tahun yang lalu. Nggak kenal. Tapi kalau kita kelola database, wah itu sangat dahsyat sekali berkat Tuhan tercurah. Dan Alkitab memang jelas katakan kan, relationship itu akan membuat kita mengalami terobosan ekspansi gitu. Koko punya banyak komunitas sekarang, komunitas RKB, ruang koneksi bisnis dan lain sebagainya. Ada beberapa mentor, Koko belajar tergabung di sana, ada banyak koneksi. Nah, siapa yang beli produk Nano dari situ? Sana kenalin A, kenalin B, kenalin C dan lain sebagainya gitu.
Nah kemarin Koko ngobrol sama seorang mentor, nanti mau dikenalin sama Pak Helmi Yahya, itu kan ya siapa Koko ini nggak pernah kenal, tapi mau diaturin ketemu. Tadi pagi Koko ngobrol sama Pak Denny, ada temennya juga, seorang eh, mantan pejabat begitu ya, ex pejabat udah pensiun. Nanti akan dikenali satu pejabat yang besar, calon presiden di negeri kita beberapa tahun yang akan datang. Kenal, bisa. Saya dulu asisten pribadinya, sekamar. Ya, bisa mau diaturin. Seorang yang punya ini anggota DPRD Jakarta gitu. Ya nggak kenal, tapi ya dari pertemanan satu, pertemanan lain, nyambung gitu. Makanya relationship mesti dijaga. Kita yang hari-hari ini apa ya, kuliah dan segala macam, ke sekolah itu bukan cuma cari ilmu. Cari ilmu benar perlu. Cari kepintaran perlu, tapi juga perlu kita asah koneksi kita, cari koneksi kita, kenalan. Jangan cuma kita itu kalau sekolah ngegap, oh ikut gerombolannya ini ngegap gitu kan. Harus luas dalam pergaulan, sehingga kita tahu kalau perlu satu kampus itu kita kenal semua gitu loh. Supaya apa? Relasi, karena relasi itu penting untuk hidup kita di kemudian hari gitu. Itu yang membuat kita bisa mengalami ekspansi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya relasi ya repot gitu. Poin yang keempat untuk kita mengalami terobosan ekspansi dalam tahun 2021. Masih di Yesaya 54 ayat yang kedua dikatakan gini kan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan ini yang keempat, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Pancangkan kokoh patokmu. Ini berbicara soal karakter. Kalau kita mau punya pengalaman ekspansi dalam kehidupan kita, maka karakter harus diperhatikan. Bahkan Koko sebagai orang HRD itu bilang gini, karakter itu nomor satu. Sepintar apapun karyawan itu, kalau nggak punya karakter, nol besar. Kenapa? Karena ilmu itu pada prinsipnya bisa diajarin. Ilmu, pengalaman, bisa ditularin lewat training, on the job training, mentoring, dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara karakter, itu nggak bisa. Kalau orang karakter udah jelek, ya pasti akan begitu. Kalau orang udah lakukan satu kesalahan, biasanya dia akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Tapi kalau dia punya karakter yang bagus, wah itu hebat banget. Meskipun nggak ada ilmunya, Koko yakin itu semua bisa dipelajari gitu loh. Tapi kalau bicara karakter, nggak bisa. Maka dari itu kita harus punya karakter yang baik. Bentuk karakter sejak kecil. Koko lagi mikirin ini, Jacob OC gitu kan, sejak kecil mau diajarin punya karakter yang baik, sopan sama orang yang lebih tua. Ada banyak orang yang nggak bisa lakukan seperti itu loh. Koko ini baru 2 hari lalu terima kabar dari salah seorang manajer Koko di Surabaya itu. Wah, ada WA dari anak buahnya yang nggak enak. Koko baca, wah kok begini nih. Gimana ya gitu. Kadang-kadang orang itu nggak punya attitude dan sebagainya gitu loh. Punya karakter ini jelek. Karena itu bentuk karakter sejak kita itu kecil gitu loh. Dan karakter itu kan terus berkembang ya. Usia-usia remaja seperti kalian gitu ya, usia-usia pemuda. Itu pergaulan kita mempengaruhi karakter kita. Kalau kita jelas katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita ini bergaul dengan kumpulan orang penjahat, ya lama-lama kita akan jadi penjahat gitu loh. Kita nggak akan bisa, oh enggak kok, nggak mungkin, enggak. Kalau kita bergumul sama orang-orang yang orientasinya misalkan duit, saudara kan ikut ke sana gitu loh. Saudara bergumul dengan orang-orang yang dengar firman Tuhan terus ya, saudara kan ke sana gitu. Saudara bergaul dengan orang-orang pejabat, ya kan seperti itu. Saudara bergaul sama orang-orang yang bisnismen, secara nggak langsung dia akan mempengaruhi pola-pola pikir bisnis kita, sehingga membuat saudara jadi bisnismen juga gitu loh. Tadi kan bilang relasi kan penting ya. Ya itu tadi nyambung semuanya. Karena itu makanya kita pilih komunitas yang bagus untuk kita itu bertumbuh gitu loh. Kumpul dengan siapa itu akan membentuk diri kita ke depan. Karena itu kalau punya kesempatan pilih, saudara pilihlah. Dan memang kita punya kesempatan milih kan sekarang. Kalau saudara punya pergaulan yang buruk, ya tinggalin pergaulan buruk itu gitu loh. Saudara punya komunitas yang jelek, ya nggak mengangkat saudara, malah membuat saudara turun, tinggalin itu semua. Koko percaya kalau kita ada di komunitas yang tepat, maka kehidupan kita kan sangat luar biasa sekali gitu. Jadi pilih komunitas. Hari-hari ini kan beberapa di antara kita udah lulus kan, lulus kuliah, mulai masuk kerja. Nah, jangan kerja itu ngegap sama ini sama itu. Pilihlah apa ya? Pilihlah yang kira-kira akan membuat saudara itu terbang naik ke atas gitu loh. Bukan berarti menjilat, bukan. Tapi bergaulah, makan sianglah dengan orang-orang yang positif. Jangan orang-orang negatif. Jangan kumpul dengan orang-orang yang gosip lah, itulah, ngerasain orang lain, enggak gitu loh. Pilihlah teman-teman yang bisa membuat kita itu naik ke atas. Pilihlah komunitas yang tepat. Kalau hari ini belum ikut komsel, ya kan?
belum ikut kelompok kecil, saudara mesti ikut dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu. Karena apa? Itu akan memaksa kita gitu untuk kita ini melakukan hal-hal yang baik, dan itu ada transfer karakter yang luar biasa gitu loh. Ada seorang karyawan Koko hari ini di training di Jakarta gitu kan. Wah, dengar kabar tadi pagi Koko mau berangkat jam 6 pagi. Supir bilang, wah ini belum Pak, belum bangun, baru bangun. Waduh gitu loh. Punya karakter yang baik. Ya, saudara bisa bangun pagi. Saudara berdoa setiap hari, bisa 1 tiap hari, lakukan 1 tiap hari. Saudara punya kesempatan untuk saudara ini melakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang baik buat orang sekitar kita gitu. Segala hal karakter yang baik Koko berdoa saudara punya. Bukankah kita ini diajarin gitu ya, untuk kita itu punya karakter yang baik. Koko percaya setiap firman yang ditaburkan itu akan membentuk karakter-karakter saudara menjadi lebih baik. Dan kalau Koko di dunia hati kan seperti biasa Koko pernah ngomong gitu, kadang-kadang itu justru orang-orang anak-anak Tuhan yang pelayanan, yang lain sebagainya, itu karakternya maaf kata buruk gitu loh, malah buruk dibandingkan dengan orang-orang lain yang nggak pelayanan. Saudara, yang paling penting adalah bagaimana hidup kita sehari-hari, karena di kantor kita, di rumah kita, ya itu akan membentuk kita gitu loh. Itu membentuk kita dan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, karena itu punya karakter yang baik. Kalau hari-hari ini kita punya karakter yang masih jelek, Koko berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karakter yang buruk itu akan dilepaskan dalam kehidupan saudara, dan karakter yang baik akan diberikan dalam kehidupan saudara. Amin. Tadi Koko cerita tentang 4 langkah untuk kita mengalami terobosan ekspansi. Lalu ekspansi di bidang apa? Koko percaya 2021 ini tahun ekspansi, tahun perluasan, tahun pengembangan. Dalam setiap kehidupan kita akan mengalami ekspansi. Di bidang apa? Kalau kita seorang kuliah, masih kita sekolah, belajar, fresh graduate, ayo lakukan ekspansi ilmu. Ekspansi ilmu itu apa? Kalau bisa punya kesempatan ambil S2, ambil S2. Nyari kerja susah. Kalau misalkan orang tua kita punya biaya mampu, lakukan ambil S2. Saudara bisa ambil professional certified. Kayak Koko di bidang HRD ada CPSR, Certified Professional for Human Resource. Di bidang accounting ada kan, di bidang pajak, tax ada juga certified yang profesional gitu ya. Lakukan, ambil itu, belajar. Atau belajar keahlian-keahlian yang lain. Sekarang masalah desain itu penting ya kan. Masalah apa lagi itu? Ada banyak hal yang penting, bisa editing video dan lain sebagainya. Banyak ikuti kelas online yang free, saudara ikutin. Jadi jangan cuman sambil menunggu cari kerja saudara berdiam diri, enggak, ekspansi ilmu ya. Kalau saudara yang udah kerja profesional, ekspansi di relationship. Jangan cuma makan siang dengan orang-orang itu tadi ya kan, enggak. Ekspansi relationship, kenalan dengan departemen lain dan lain sebagainya. Kalau Koko nunggu mau presentasi ke orang ya kan, biasanya di kantor-kantor kontraktor nunggu, ada juga orang lain yang nunggu, Koko nanya dari perusahaan mana, ngapain, nawarin apa, kenalan. Kenapa? Itu berguna. Kita sama-sama masuk ke customer yang sama, ya kan? Otomatis customer kenalannya dia dan kenalan Koko kan bisa jadi beda. Yang sama mungkin 25%, 75% beda, 75% beda. Kalau Koko kenal, saling tuker, nah Koko bisa dapat berapa tadi? 175% kan? Itu loh. Koko kenalan, cari tahu, catat nomor teleponnya, WA gimana begini-begini. Koko kasih nomor teleponnya ke sales Koko dan lain sebagainya gitu. Kenalan. Ya. Atau mungkin juga kalau kita kerja profesional ya, kita harus ekspansi pendapatan kita gitu loh. Jadi mungkin kita bisa belajar hal-hal lain yang untuk terima pemasukan, contohnya belajar saham, belajar trading. Ya, kita ekspansi supaya kita punya penghasilan lain, punya pendapatan lain di saat-saat ekonomi seperti sekarang ini gitu. Ya tentunya kita ambil yang positif ya, pekerjaan-pekerjaan yang positif. Ya lakukan segala sesuatu yang bisa menghasilkan ekspansi dalam pekerjaan kita sebagai seorang profesional. Ataupun kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita ekspansi bisnis kita gitu. Ada pepatah bilang jangan letakkan telur di satu keranjang yang sama, tapi kita mesti pisah-pisah telurnya, itu ekspansi gitu. Nanustar ini ekspansi. Koko bersyukur sekali sebelum tahun ini ditutup gitu ya. Ini 10 hari terakhir ini ada tim dari Medan yang datang ke Nanustar Jakarta belajar tentang Nanustar. Ikut Koko ke proyek, belajar teorinya, belajar kegunaannya, ya, praktek dan lain sebagainya supaya pulang ke Medan Nanustar Indonesia bisa jalan di kota Medan. Lalu Koko lagi berunding dan awal Januari ini ada tim dari Ambon akan datang ke kantor Koko di Jakarta untuk belajar lagi Nanustar sehingga bisa jalankan Nanustar di Ambon. Itu kalau nggak Tuhan, Koko mengucap syukur luar biasa sih. Nggak mungkin lah. Koko kenal dari mana Medan? Kenal dari mana Ambon? Nggak kenal. Dikenalin dari orang ke orang ke orang gitu. Nanustar ini berkembang luar biasa pesat sekali.
bersyukur Tuhan ini kasih Koko tanda gitu. Ini loh, Ambon yang di mana timur, Koko kasih, Tuhan kasih buat Nanustan. Ini loh, Medan dari ujung paling timur, Tuhan kasih buat Nanustan. Koko ngerasa the year of expansion tahun 2021 ini bukan cuma sekedar teori, tapi kenyataan memang Tuhan sedang bentuk jaringan bisnis dari ujung paling timur loh, yaitu Ambon sampai ujung yang paling barat itu Medan. Karena itu Koko berdoa Tuhan juga bukakan hal yang sama dalam kehidupan saudara yang sedang hari ini wira swasta. Ada ekspansi besar yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Amin. Putra usahanya gimana gitu, ekspansi. Februari kan Putra ekspansi ke Malang dan lain sebagainya. Koko berdoa saudara mengalami peledakan-peledakan cabang-cabang yang baru, ide-ide yang baru, ekspansi mungkin bisnis yang baru, ekspansi wilayah maupun ekspansi produk-produk lain sebagainya yang terkait. Koko percaya kalau kita ini cinta dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat yang luar biasa untuk kita mengarungi tahun 2021 dengan tahun yang penuh dengan ekspansi. Ada amin. Oke? 2021 akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat, tahun penuh ekspansi dalam kehidupan kita. Kalau Koko ulang lagi tadi 4 langkah untuk kita mengalami terobosan ekspansi. Yang pertama, bicara soal visi, bicara soal mimpi. Kalau hari ini belum punya, berdoa Tuhan akan berikan visi yang besar dalam kehidupan saudara. Yang kedua, bicara soal iman. Hari ini mungkin kita belum melihat terobosan, kita belum melihat yang namanya ekspansi, tapi Koko percaya Tuhan sedang melakukan itu dalam roh. Dan ketika roh terjadi, dalam kehidupan nyata pun akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, bicara soal relationship, jaga relationship saudara. Kembangkan relationship saudara, karena koneksi itu sangat penting sekali. Dan Koko berdoa, jalur-jalur yang baru dibukakan dalam kehidupan saudara. Jalur-jalur yang kita berhenti, yang mandek, yang mandul akan dibukakan dalam kehidupan saudara. Saudara butuh koneksi, kontak Koko. Koko punya banyak kenalan, banyak relasi. Koko bisa konekkan saudara dengan teman-teman Koko yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Mau ekspansi ke Tanzania, kalau saudara punya barang dan punya apa, ayo sama-sama kita pikirkan apa yang bisa kita ekspor barang-barang kita ke Tanzania gitu. Yang keempat, bicara soal karakter, punya karakter yang baik. Karena kalau kita punya karakter yang baik, Koko percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Sekalipun 2020 kami mengalami tahun yang melelahkan, tahun yang membuat hidup kami turun mungkin, tapi kami percaya Tuhan memberikan optimisme yang baru sehingga kami masuk 2021 menjadi tahun ekspansi dalam kehidupan kita. Aku berdoa buat setiap roh-roh kerdil yang menghambat pertumbuhan ekspansi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tidak akan bisa berpengaruh kepada anak-anakmu, Community Harvest Church. Aku berdoa semuanya akan punya sayap yang baru, akan terbang tinggi seperti Raja Wali, melintasi segala macam hal, segala macam trouble dalam kehidupan kita, membuat setiap kita boleh dengan bebas melakukan ekspansi dimanapun kami berada. Bapak, aku berdoa setiap kami boleh mengalami terobosan ini Tuhan. Tidak terkecuali yang sedang mencari pekerjaan, Kau akan mendapatkan pekerjaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sedang berusaha untuk naik karirmu dalam profesional kerjamu, Kau akan mengalami terobosan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ada pundi-pundi berkat lain akan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Dan aku berdoa buat yang wirausahawan, aku berdoa Tuhan, aku percaya ada ekspansi bisnis yang luar biasa, ekspansi produk yang luar biasa, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami bisa mendengar cerita, kami bisa mendengar kesaksian di akhir tahun 2021 bahwa Tuhan yang luar biasa sudah menolong bisnis kami dan menjadikan bisnis kami ini berlipat ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa setiap apa yang ada di tangan kami Tuhan, kami boleh kembangkan. Talenta kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami boleh kembangkan. Sebab kami tahu mujizat terjadi lewat apa yang ada di depan kami. Karena itu aku berdoa setiap peluang-peluang usaha dan lain sebagainya yang ada di depan kami, aku berdoa bejana-bejana ini kami siapkan Tuhan, sehingga berkat Tuhan, minyak Tuhan, urapan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami mimpi, visi bagi kami yang mungkin belum mendapatkan, yang mungkin bingung dengan firman ini. Tuhan tolong bantu, Roh Kudus tolong bantu, Roh Kudus ajarin kami, bukakan mata kami, bukakan telinga kami, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh mendapatkan visi dalam kehidupan kami, dan membuat kami bisa melewati 2021 dengan penuh semangat. Karena itu izinkan kami Tuhan memasuki tahun 2021 dengan sangat baik.
Dan aku percaya sampai dengan Desember 2021 kami bisa finishing well, kami bisa mencapai garis akhir untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan setiap bulan demi setiap bulan kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa daripada setiap anak-anak-Mu Community Harvest Church, untuk mereka boleh mendapatkan peluang-peluang usaha baru, mendapatkan karir-karir bisnis yang baru, mendapatkan terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya kami masuk tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami imani kata-kata profetik ini di dalam nama Tuhan Yesus. Koralaba syakaralaba takaralaba syakaralaba takaralaba. Koralaba syakaralaba takaralaba syakaralaba syakaralaba. Dikatakan sebab kami, katakan namamu masing-masing, sebab Edwin akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan Edwin akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ini bukan cuma sekedar firman biasa, tapi ini kata-kata profetik dalam kehidupan kami. Sebab Edwin akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan Edwin akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ini mayor, bukan cuma sekedar kata-kata biasa, bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa Tanzania, Afrika Timur menjadi milik kita, menjadi milikmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku serahkan 2021 ini. Bimbing kami, sertai kami, luputkan kami dari segala macam mara bahaya, segala sakit penyakit Tuhan cover, daripada segala macam pandemi, virus yang masih ada Tuhan. Aku berdoa, mau varian virus yang baru atau apapun itu, kami akan terluputkan di dalam nama Tuhan, sebab darah Tuhan mengcover kehidupan kami. Kau membuat usaha kami menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan, membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Engkau akan memasuki tahun 2021 dengan tahun penuh dengan kemenangan, sebab Tuhan berjaga-jaga atasmu, sebab Tuhan akan mempromosikan hidupmu, Tuhan akan membuat hidupmu naik luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru 2021. Selamat memasuki tahun yang penuh ekspansi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.